Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. How are you this morning? For this meeting, we are going to discuss about future tenses. Jadi untuk teman-teman kali ini kita akan membicarakan future tenses. Itu sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini sesuai materi yang akan kita pelajari, yaitu tindakan atau kegiatan atau kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Nanti kita akan pelajari simple future, future continuous, dan future perfect tenses. Yang pertama, simple future tense atau will simple. Apa ini gunanya? Untuk kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. The action has not been begun. Jadi kegiatannya belum dimulai. Dan yang kita gambarkan, ini ada waktu lampau, waktu saat ini, waktu akan datang. Jadi, ketika berbicara, pekerjaan itu belum dilakukan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah spontaneous decision, untuk menunjukkan keputusan yang spontan. Jadi, ketika berbicara, sesuatu itu baru diputuskan, belum direncanakan sebelumnya. Contohnya, I will go home at once. Saya akan pulang dengan segera. Ada I will go home at once. Ketika berbicara, pulang itu belum direncanakan. Yang kedua, prediction atau prediksi. I think it will rain tomorrow. Saya pikir ini akan hujan besok. Ini hanya suatu perkiraan. Yang ketiga, expectation atau harapan. I hope she will get better. Saya harap dia akan sembuh. Yang keempat, ada willingness, kemauan atau keinginan. I will take the book for you. Saya akan mengambil buku untukmu. Ini hanya untuk menunjukkan keinginan, apa yang mau dilakukan. Yang kelima, ada promise atau janji. I'll return your money next week. Saya akan mengembalikan uangmu pekan depan. Yang keenam, condition. Condition itu kalimat pengandaian. Tapi di sini menunjukkan hampir suatu kepastian atau kebenaran umum. If you hit ice, it will melt. Jika kamu memanaskan es, maka akan meleleh. Ini kan pasti. Ya. Invitation yang terakhir untuk undangan atau ajakan. Will you come to my party? Akankah kamu datang ke pestaku? Ini diantara fungsi dari simple future tense. Bentuknya adalah will ditambah simple. Nah, bentuknya kalau kita membuat kalimat, untuk kalimat positif, subject, will, base form of verb. Subject, will, terus kata kerja dasar atau verb atau infinitif. Untuk negatif ditambah not setelah will. Untuk pertanyaan, will ditaruh depan. Will, subject, verb 1. Jadi yang digunakan adalah verb 1. Ingat, kata kerja kan ada macam-macam, ada 4 macam nih.
yang digunakan dalam tenses. Ya. Kata kerja ada 4, ada verb 1, infinitive, ada verb 2 atau past tense, ada verb 3 atau past participle, dan ada verb ing atau present participle. Nah, yang digunakan dalam simple future adalah yang verb 1. Nah, ingat di sini verb 1 ini tanpa ada tambahan to, tanpa ada ing yang di sini, ya, tanpa ada tambahan id. Jadi ini verb 1 atau infinitive. Oke, kita lihat contohnya. Untuk positif, I will play football tomorrow. I will play. Saya akan bermain sepak bola besok. Untuk negatif, I will not play football tomorrow. Saya tidak akan bermain bola besok. Sini tambah not, will not play. Untuk pertanyaan, will you play football tomorrow? Akankah kamu bermain sepak bola besok? Jadi yang tercetak biru, nah ini adalah verb 1 di bagian sini. Ya. Play, bukan to play, bukan playing. Nah, ini untuk semua subjek ini sama menggunakan will. I will, you will, they will, she will, he will, Ahmad will. Misalnya Sarah will. Sarah and Ahmad will. Jadi semua subjek sama. Ini contohnya. Yang lain, they will eat at a restaurant tomorrow. Mereka akan makan di restoran besok. They will not eat at a restaurant tomorrow. Mereka tidak akan makan di restoran besok. Will they eat at the restaurant tomorrow? Akankah mereka makan di restoran besok? Okay. Berikutnya adalah future continuous tense. Nanti bentuknya will plus continuous. Apa gunanya? Ini untuk mengungkapkan kegiatan yang akan sedang berlangsung pada satu waktu di masa yang akan datang. Jadi pada saat berbicara, kegiatan atau kejadian atau aktivitas itu belum dilakukan, tapi akan sedang terjadi di masa yang akan datang, di saat tertentu di masa yang akan datang. Ya, akan sedang terjadi. Misalnya padanannya kalau dalam bahasa Indonesia itu akan sedang. Seperti ini ya. Pada saat bicara belum terjadi. Tapi pada saat tertentu ini sedang terjadi. Oke, Pak, kita lihat. Nanti keterangan waktunya ada at this time tomorrow, by this time next week, at the same time next month, at 8 o'clock tomorrow night, at this time next week. Jadi yang dalam kurung ini nanti bisa disesuaikan. Yang penting menunjukkan akan datang. Okay. Fungsinya adalah predicted or planned event that start at some unspecified time in the future and are still occurring at a given time in the future. Jadi untuk menunjukkan kegiatan yang direncanakan ataupun diperkirakan akan terjadi di saat tertentu di masa yang akan datang. Misalnya, I will be watching television at 8 tomorrow night. Saya akan sedang nonton televisi pada jam 8 besok malam. Jadi, menonton televisinya mungkin dimulai jam 7 besok. Ya. Entah sampai jam berapa, sampai jam 9 atau sampai jam 10. Nah, pada saat jam 8 tuh sedang nonton
televisi. Jadi, kegiatan nonton televisi sedang terjadi. By this next week, I will be doing my exam. Sorry, ini my ya, my exam. Pada saat ini minggu depan, saya akan sedang mengerjakan ujian. Yang kedua untuk prediction or guess, untuk menunjukkan prediksi atau perkiraan. I guess she'll be coming to my party. Saya kira dia akan sedang datang ke pestaku. I will be visiting him next month. Saya akan sedang mengunjungi dia bulan depan. Jadi intinya pada saat tertentu ini pekerjaan ini sedang terjadi. Oke. Bagaimana bentuknya? Ya, subjek, will, verb, be, verb, ing. Subjek tambah will tambah be tambah verb ing. Kata kerja tambah ing. Untuk positif, untuk negatif tambah not setelah will ya. Untuk pertanyaan will-nya di depan. Ini. Ya, jadi yang digunakan nanti adalah yang di terakhir ini. Ya. Yang verb ing atau present participle ada going, eating, studying, playing. Contohnya ya. I will be playing football at 3 p.m. tomorrow. Saya akan sedang bermain sepak bola pada jam 3 sore besok. Jadi, pada jam 3 ini sedang bermain sepak bola. Mungkin bermainnya mulai jam 2 sampai jam 4. Nah, pada saat jam 3 kan sedang bermain. Untuk negatif tambah not, I will not be playing football at 3 p.m. tomorrow. Pertanyaan, will you be playing football at 3 p.m. tomorrow? Ini pertanyaan jawabannya yes atau no. Jadi playing ini adalah verb ing. Jadi untuk continuous ya, ini verb 1, verb 2, verb 3 ini tidak digunakan. Yang digunakan hanya yang ini verb ing atau verb ing. Next berikutnya kita akan mempelajari future perfect tense. Untuk future perfect ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang akan telah selesai di masa yang akan datang. Di masa yang ditentukan ya, di masa yang akan datang. Coba kita lihat gambar ini ya. Ini lampau, saat ini akan datang. Jadi pada saat berbicara ini belum dilakukan, tapi pada saat tertentu ini akan sudah selesai. Nah, biasanya diterjemahkan akan telah, ya, akan telah. Ini tidak perlu bingung ya. Jadi mengapa kok akan? Karena pada saat ini belum terjadi. Mengapa telah? Karena nanti pada saat tertentu itu pekerjaan atau kegiatan itu telah selesai. Nah, berarti nanti ada waktu tertentu atau ada kegiatan lain. Ya. Kalau kita lihat contohnya, nanti time signalnya ada by the end of, ada when, ada by the time. Oke, next. Contohnya dan fungsinya ya. An action that will happen before another action in the future. Ini kegiatan yang akan, sorry ini kok terlalu kecil ya. Sorry terlalu besar. Kegiatan yang akan
terjadi sebelum kegiatan lain di masa yang akan datang. Jadi kita lihat contoh di sini ya. Perhatikan. I will graduate in June 2021. My sister will get married in August 2021. Saya akan lulus itu pada bulan Juni 2021. Saudara perempuanku akan menikah pada bulan Agustus 2021. Sekarang misalnya saat ini ya bulan September 2020. Nah, nah, dulu mana lulus dengan menikah? Dulu lulus. Saya akan lulus tahun 2021 bulan Juni. Saudara perempuanku akan menikah pada bulan Agustus 2021. Nah, by the time my sister get married, I will have graduated. Pada saat saudara perempuanku menikah, saya akan telah lulus. Nah, ini ya. Jadi, pada saat saudara perempuanku menikah, saya akan telah lulus. Kan jelas ini ya. Kan lulusnya bulan Juni, menikahnya bulan Agustus. Jadi pada saat menikah itu saya sudah lulus. Ya. Ini I will have graduated. Saya akan telah lulus. By the time I get home, mother will have cooked lunch for us. Pada saat saya sampai di rumah, ibu akan telah masak untuk makan malam kita. Jadi mungkin sekarang belum masak, tapi nanti ketika sampai di rumah, ibu sudah masak, sudah mempersiapkan makanannya. Nah, itu ya. Yang kedua, an action that will happen before a specific time in the future. Untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. The snow will have stopped by April. Salju akan telah berhenti pada bulan April. Mungkin sekarang bulan Januari. Nah, pada bulan April akan telah berhenti. Nah, mungkin berhentinya akhir Maret. Nah, otomatis April kan sudah berhenti. Nah, seperti itu ya. State that will continue up to some time in the future. Keadaan yang akan berlanjut sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. We will have joined the course for 3 months tomorrow. Kita akan telah mengikuti kursus ini ya selama 3 bulan besok. Nah, maksudnya mungkin kursus ini telah diikuti selama 2 bulan 29 hari. 2 bulan 29. Nah, besok itu akan genap 3 bulan untuk mengikuti kursusnya. Nah, seperti caranya ya. We will have joined the course for 3 months tomorrow. Untuk membuatnya, subjek tambah will tambah have tambah past participle atau verb 3. Untuk negatifnya, subjek will not have past participle verb 3. Pertanyaannya, will subjek have past participle. Jadi past participle ini kata kerja bentuk ketiga. Jadi untuk future perfect yang digunakan adalah yang verb 3. Yang 1, 2, dan ing tidak digunakan. Ingat. Jadi setelah will ada have, ada verb 3. Contohnya, the snow will have stopped by April. Ini the snow subjek tambah will tambah have tambah stopped. Stop ini adalah kata kerja ketiga. The snow will not have stopped by April. Terus pertanyaannya, will the snow have stopped by April? Will-nya di depan. Stop ini bentuk verb 3. Ya. Stop, stop, stop. Nah, ini yang ketiga ini ya. Seperti ini ya. Jadi untuk
ketiga tenses ini ya, semuanya adalah terjadi di saat yang akan datang. Di pada saat berbicara belum terjadi. Untuk yang simple future ini apa itu? Pokoknya pekerjaan itu akan dilakukan di saat yang akan datang. Yang future continuous itu pekerjaan itu akan sedang dilakukan atau akan sedang terjadi. Untuk future perfect itu akan telah terjadi. Jadi dilihat dari kesudahannya, ya, dari apa itu tadi kembali ke sini ya, akan terjadi, akan sedang terjadi, dan akan telah terjadi di waktu yang akan datang. Yang akan terjadi itu simple future, akan sedang terjadi itu future continuous, dan akan telah terjadi itu adalah future perfect tense. Seperti itu. Jadi, saya harap kalian bisa membedakannya ya. Oke, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar YouTube, bisa juga di komentar di Teams. Oke, saya kira cukup. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.